Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang kalau ngocok sambil nyalain keran. Seperti di judul video kali ini guys, gue bakalan bahas anime-anime dengan karakter utama yang tidak peduli dengan dunianya. Ya entah karena masa lalunya yang kelam dengan orang-orang di dunia tersebut, atau punya dendam pribadi dengan dunia tersebut. Nggak ada yang tahu. Tapi kalian ya bisa bayangin lah ya, andai kalian membenci dunia ini, kira-kira nih ya gara-gara apa tuh? Nekopoi yang diblokir, dojin yang isinya NTR semua, cewek imut di internet ternyata hode. Ya kira-kira itulah gambarannya. Tapi untuk karakter-karakter anime berikut ini punya alasan tersendiri. Nah, apa saja sih anime-anime dengan karakter utama yang sifatnya itu tidak peduli dengan dunianya? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Kiss Never. Anime dengan judul Kiss Never ini menceritakan tentang kejadian kota fiksi di Jepang yang bernama Sugumori City, di mana ada karakter yang bernama Katsuhira Agata. Berbeda dengan para remaja lainnya, Agatha itu adalah orang yang tidak bisa merasakan apa itu rasa sakit. Mau diejek kayak waifunya itu separah apapun ya, dia itu emang mental baja guys. Meskipun ya tidak bisa merasakan rasa sakit, bukan berarti dia itu orang yang sakit loh ya. Beda pak. Agatha itu bisa seperti itu karena kehilangan kemampuannya untuk merasakan apa itu rasa sakit. Kalau dipikir-pikir dia itu seperti ya zombie lah ya, tidak bisa merasakan rasa sakit. Hanya saja kalau zombie itu kan mayat hidup. Ini bukan mayat. Agatha sendiri memiliki teman masa kecil yang bernama Chidori, yang nampaknya begitu perhatian dengan Agatha. Dia itu selalu saja menolong Agatha ketika ada orang yang membulinya. Nah, suatu hari Agatha dan Chidori ini disekap oleh sebuah organisasi misterius yang nampaknya dipimpin oleh seorang gadis cantik yang bernama Sonozaki guys. Cewek misterius ini ternyata melakukan eksperimen kepada Agatha dan juga Chidori dan beberapa orang lainnya. Eksperimen ini dinamai dengan Kiss Never. Sebuah eksperimen di mana rasa sakit dari subjek penelitian akan saling terhubung, dan pada akhirnya Agatha dan Chidori dan 5 orang lainnya harus menjalani sebuah kehidupan di mana rasa sakit mereka akan terhubung guys. Nah, itulah yang dinamakan dengan Project Kiss Never. Kenapa harus rasa sakit ya? Kenapa nggak rasa sange gitu? Castlevania. Ya emang ini adalah adaptasi dari Amerika, tapi gaya visualnya itu lu lihat dulu deh. Anime banget. Ya masih ada campur tangan Jepangnya emang sih, jadi anime banget. Castlevania ini diadaptasi dari cerita tentang kutukan Dracula yang juga berkaitan dengan game yang ada di Castlevania seperti Symphony of the Night dan juga Curse of the Darkness. Nah, di mana seorang pemburu vampir yang bernama Trevor bertugas untuk menyelamatkan kota dari serangan para vampir-vampir jahat yang bernama Count Dracula yang ingin menghancurkan ras manusia, guys. Nah, dulu Count Dracula ini punya masa lalu saat istrinya itu yang bernama Lisa dibakar hidup-hidup setelah dituduh sebagai penyihir dan melakukan ilmu sihir. Nah, dari situlah ya Count Dracula ini kemudian mengutuk dan mengancam semua orang yang hidup akan merasakan kesengsaraan. Count Dracula itu kemudian memanggil tentara-tentaranya yang ternyata adalah hantu untuk menakut-nakuti warga sehingga nyawa mereka itu hilang. Lah, coba kalau hantunya itu ada di Indonesia. Nyi Roro Kidul aja diajak kentu di Indo. Anjing emang. Nah, dari konflik itulah seorang pemburu yang bernama Trevor ini kemudian datang ke kota untuk membantu mengalahkan Count Dracula. Ya kalau lu pernah nonton film Van Helsing, mirip banget tuh ya. Pemburu hantu bertema kastil dan juga Dracula. Amerika banget lah ya, tapi anime. Phantom Requiem of the Phantom. Kata bocil-bocil FF, orang jahat terlahir dari orang baik yang disakiti. Gua kira orang jahat itu terlahir dari orang sange yang ditontonin Pico. Atau orang baik yang dicuci otaknya, ya kayak dia ini nih. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang karena suatu keadaan, dia ini dipaksa untuk menjadi pembunuh dari organisasi misterius yang bernama Inferno. Nah, pemuda tersebut itu dicuci otaknya dan diberi identitas baru yang bernama Zoe guys. Sejak saat itulah Zoe ini terlibat dalam dunia yang penuh dengan konspirasi, tipu daya, dan juga kekerasan. Sekaligus, dia itu adalah orang yang tidak peduli dengan sekelilingnya, bahkan dunianya. Ya mirip lah sama kalian yang nolep gitu guys. Cuma kalau nolep kan masih sedikit peduli. Ya contoh aja waifunya dibilang lonte gitu. Seperti Sagiri Jablay lah, Emilia Jablay lah, Zirutu Jablay lah. Dead Parade. Madhouse kalau bikin anime original pasti gak bakalan ada season keduanya.
menceritakan tentang dua orang yang terbangun dalam sebuah bar misterius guys, dimana sang bartender ini kemudian meminta mereka untuk berpartisipasi dalam permainan maut, dan ya yang kalah akan mati dan yang hidup akan menang. Ya iyalah, masa yang kalah bakalan menang, kan kagak logis. Karena peraturan permainan ini, kedua orang kompetitor yang awalnya hanya bermain dengan senang-senang doang, kemudian menampilkan sisi gelap dalam diri mereka guys, demi sebuah kemenangan. Setelah sisi gelap mereka itu terlihat, maka sang bartender akan menentukan nasib mereka dikirim ke surga atau ke neraka. Ya kalau fans Sagiri bakalan dikirim ke neraka, kalau fans Zeruto bakalan dikirim ke neraka, kalau fans Pico, nah itu bakalan dikirim ke surga. Makanya guys, jangan lupa ngefans sama Pico. Ya, berak. Divine Gate. Ketika pintu gerbang Divine Gate dibuka, kehidupan dunia, surga, dan juga dunia bawah menjadi terhubung guys. Nah karena itulah terjadi sebuah era kekacauan di mana keinginan dan juga konflik bertabrakan guys. Untuk memulihkan sebuah ketertiban dibentuklah sebuah dewan dunia, di mana tugasnya adalah untuk mendamaikan dunia kembali. Dan dari situlah akhirnya Divine Gate hanya menjadi sebuah legenda doang guys. Nah saat itu ada anak laki-laki dan perempuan yang dianggap itu cocok dikumpulkan oleh para dewan. Mereka ini adalah orang-orang yang ingin mencapai gerbang untuk alasan pribadi masing-masing. Siapapun yang mencapai gerbang tersebut itu akan dapat membuat ulang dunia ini. Nah pertanyaannya, apakah perubahan ini berlaku untuk masa lalu atau bahkan masa depan? Coba kalian tanyakan kepada Pico yang bergoyang. Aldnoah Zero. Anime mecha kok doggy style. Anime mecha kok ampas, apaan tuh? Nih, anime mecha the best of the anjay guys. Cerita anime ini tentang bumi yang diserang oleh orang-orang planet Mars karena diduga orang-orang bumi itu membunuh Putri Aselium. Nah karena tidak terima Putri Aselium ini meninggal, karakter yang bernama Selain Troyat ini akhirnya ke bumi dengan tujuan balas dendam ke orang-orang bumi atas meninggalnya Putri Aselium guys. Nah karena banyak sekali itu pasukan-pasukan dari planet Mars yang menggunakan kekuatan Aldnoah, barulah karakter utama kita yang bernama Inahu Kaizuka bakalan turun tangan guys. Di tengah cerita, Selain dan Inahu ini pernah bekerja sama untuk membunuh salah satu anggota pasukan dari Mars guys. Tetapi pada akhirnya Inahu juga menyerang Selain karena Selain itu adalah orang yang berasal dari Mars guys. Dan pada saat itulah Selain dan Inahu ini akan saling bermusuhan guys. Codebreaker. Anime yang berjudul Codebreaker ini bakalan bercerita tentang kehidupan seorang gadis remaja yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural, seperti kekuatan ngocok tanpa tangan, cebok nggak berak, dan juga hal-hal supranatural lainnya guys. Suatu hari, cewek yang bernama Sakura Ouji ini melihat kalau ada orang terbakar oleh api biru. Nah dia ini tahu tuh kalau api biru itu berasal dari seorang remaja pria yang seumuran dengannya. Keesokan harinya setelah dia ini kembali ke tempat itu, dia tidak melihat tuh bekas mayat orang yang terbakar tersebut guys. Semuanya hilang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan suatu hari di kelasnya ada murid baru. Nah entah bagaimana sebuah kebetulan dari kerang ajaib SpongeBob, ternyata murid baru yang ada di kelasnya itu sama dengan remaja yang pernah membakar orang dengan api biru tersebut guys. Nama remaja itu adalah Rei Ogami alias Codebreaker yang ke-6 guys. Dan ternyata di luar sana masih banyak sekali tuh ya orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural seperti Rei Ogami guys. Hellsing Ultimate. Nah kalau ini udah jelas lah ya, bodoh amat dengan segalanya. Well, sebelum lu nonton anime ini, gua saranin lu nonton prequelnya dulu dah, yang bernama Hellsing The Dawn, dan puncak epicnya bakalan terjadi di Hellsing Ultimate. Bercerita tentang sebuah organisasi rahasia yang dibentuk untuk membasmi para vampir-vampir yang telah beratus tahun beroperasi di bawah pemerintahan kerajaan Inggris guys. Nah, keluarga Hellsing ini memiliki senjata rahasia untuk membasmi para vampir itu, yaitu seorang vampir keturunan pertama yang merupakan vampir terkuat yang pernah diciptakan, dan sekaligus karakter utama yang paling keren di dalam anime ini. Dia bernama Alucard teman-teman, seorang vampir yang pernah dikalahkan oleh legenda Van Helsing di masa lalu, dan kemudian mengabdi kepada keluarga Hellsing guys. Nah, anime ini jujur aja nih, cuma anime OVA doang, tapi epicnya minta ampun guys. Anime yang di mobil pedang-pedangan itu mah lewat jauh sama anime ini guys. Gua berani sumpah deh demi kerang ajaib SpongeBob.
Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang ngocok sambil nyalain Bukan. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama yang tidak peduli dengan dunianya sama sekali. Entah mungkin saja dia ini punya masa lalu yang kelam dengan dunia tersebut. Nah makanya dia itu tidak peduli sama sekali. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.